History Wall Ursulin Santa Maria Jakarta. Perjalanan 7 Suster Ursulin pionir dari Sittard, Belanda menuju ke Batavia ditempuh dengan kapal layar Herman selama 140 hari melalui laut lepas Atlantik dan Samudra Hindia. Mereka diundang oleh Vikaris Apostolik Batavia saat itu, Monsinyur Petrus Maria Franken. Kelompok misionaris awal ini dipimpin oleh Suster Ursula Mertens, tiba 7 Februari 1856. Mereka langsung menempati rumah yang telah diberi oleh Monsinyur di Jalan Norway 29. Segera mereka membuka sekolah putri berasrama pertama 1 Agustus 1856. Ada 62 anak TK, 290 anak SD, dan 40 asramawati. Dengan makin bertambahnya anak-anak yang mesti dididik, 3 tahun kemudian Biara Norway sebagai Grootklooster mengutus 3 suster dipimpin Suster Andre van Gemert untuk membuka biara di Weltevreden yang disebut Klein Klooster atau dikenal sebagai Biara Sekolah Santa Ursula Jalan Pos 2 yang terus berkembang hingga kini. Pastor Martinus van den Elsen SY yang pernah bertugas di Batavia lalu diutus ke Surabaya meminta Ursulin Batavia untuk mendirikan sekolah dan asrama di Surabaya seperti halnya di Batavia. Maka berangkatlah 5 Ursulin ke Surabaya dipimpin oleh Suster Marie Louise de Marto. Biara awal berada di Kepanjen mulai 14 Oktober 1863. Lalu tahun 1922 mendirikan biara di Jalan Kupang atau Santa Maria Jalan Raya Darmo, Surabaya. Dari ketiga biara di abad 19 ini, Norway, Weltevreden, Kepanjen, lahirlah cabang-cabang biara sekolah Ursulin di seluruh Indonesia. Ketika merayakan 25 tahun keberadaan biara dan sekolah Norway, ditandailah dengan peletakan batu pertama pembangunan kapel. Awal tahun itu juga dibuka Normal School atau sekolah pendidikan guru. Normal School menyumbangkan kebutuhan tenaga guru baik untuk sekolah swasta maupun sekolah-sekolah pemerintah. Dan kini kapel pun lebih luas namun sederhana. Sejak pesta pera terdapat pembangunan gedung awal. Gedung diperluas, kamar-kamar dan ruang-ruang kelas diperbanyak. Menginjak usia 35 tahun, di bulan Januari dibukalah Messe School atau sekolah menjahit khusus putri yang merupakan cikal bakal sekolah kejuruan SKP, SKKA atau SMK sekarang ini. Bersamaan dengan itu pula dibuka sekolah rakyat di Jalan Batu Tulis untuk anak-anak yang kurang mampu. Menyongsong pesta emas 50 tahun biara induk Norway melebarkan sayapnya ke Bandung. Di awal tahun diutuslah 6 Ursulin dipimpin Suster Xavier Nguyen untuk mendirikan biara dan sekolah Santa Angela di Jalan Merdeka Bandung dan yang tetap bertahan sampai saat ini. Tepat 75 tahun berdirinya biara dan sekolah Ursulin di Indonesia, Mother Jenderal Marie de Saint Martin di Roma menetapkan lambang dan semboyan Serviam, aku mau mengabdi, bagi semua murid sekolah Ursulin di seluruh dunia. Lambang dan semboyan ini bertujuan agar semua murid Ursulin memiliki semangat kebersamaan dan keterikatan jiwa satu sama lain. Tahun itu pula dibuka Mulo Santo Yosef yang setara dengan SMP. Sebelumnya dibuka sekolah cabang Santa Teresia di Jalan Gondang Dia. Perayaan Sahabat Biara, Sekolah dan Asrama Ursulin Norway atau Nusantara di Indonesia diadakan dengan meriah dan dihadiri perwakilan dari 12 biara Ursulin di Indonesia
diciptakanlah lagu Mars Serviam yang kemudian sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Gua Maria di halaman sekolah yang dibangun 1954 turut diresmikan Ibu Negara, Ibu Fatmawati Soekarno, yang berkenan memotong pita pada hari bersejarah itu. Tahun itu juga bertepatan dengan Pesta Emas Biara Sekolah Santa Angela Bandung. Pada perayaan 125 tahun, Menteri Pendidikan Daud Yusuf berkenan hadir didampingi panitia Bapak Kosmas Batubara. Ada kegiatan perayaan sepanjang tahun, antara lain Malam Dana, di mana lukisan Santa Ursula yang indah karya almarhum Suster Felicite de Blot dilelang. Hasil pengumpulan dana digunakan untuk merenovasi aula SMP menjadi 2 lantai. Bersama Menebar Kasih merupakan tema perayaan akbar 150 tahun keberadaan Ursulin di Indonesia. Pagelaran seni dan budaya kolaborasi dari 5 sekolah Ursulin di DKI melibatkan lebih dari 1.500 murid dari Santa Ursula Jalan Pos, Santa Ursula BSD, Santa Teresia, Vincentius Putri, dan Santa Maria diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Hasil kegiatan itu membuahkan solidaritas bersama dalam bentuk USF yang digunakan untuk membantu membiayai murid-murid Ursulin yang membutuhkannya. Bertepatan dengan 160 tahun Ursulin Santa Maria dan Indonesia, kami merayakan Misa Agung bersama Bapak Uskup Ignatius Suharyo dan beberapa pastor di lapangan biara sekolah dengan tema "Jika Tuhan yang pertama menanam, siapa dapat mencabutnya?" Kami syukuri juga pernyataan Tuhan dalam proses rekonfigurasi Pusat Yayasan Pendidikan Ursulin. Hari itu diselenggarakan penganugerahan Piagam Muri sebagai biara sekolah dan asrama putri pertama di Indonesia, disusul dengan peluncuran buku alumni, baru kemudian buku sejarah 160 tahun Derap Langkah Santa Maria Jakarta. Saat genap 165 tahun Ursulin di Indonesia, suasana masih diwarnai dengan adanya pandemik virus corona yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia sepanjang tahun 2020. Komunikasi daring atau online merupakan cara baru untuk pembelajaran jarak jauh, juga misa di biara dan sekolah. Tahun ini juga bertepatan dengan keberadaan 10 tahun Museum Ursulin Santa Maria Jakarta. 2 tahun yang lalu telah dibentuk secara resmi wadah alumni Iya Saja untuk seluruh angkatan. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk 165 tahun Ursulin Indonesia.